Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Absyar Abdallah akan melaporkan hasil-hasil dari komisi yang terakhir, yaitu rekomendasi. Kita memiliki dua jenis rekomendasi yang bersifat internal, dan ini tidak akan kami laporkan atau kami informasikan untuk para teman-teman wartawan di sini, tetapi yang lebih relevan adalah rekomendasi yang sifatnya eksternal. Ada 5 isu pokok yang merupakan rekomendasi dari Konbes Nahdlatul Ulama pada tahun 2025 ini. Yang pertama adalah rekomendasi terkait dengan dorongan untuk mempercepat pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang disahkan pada tahun 2022. Nah, isu mengenai perlindungan data pribadi ini sangat urgen karena ada banyak penyalahgunaan, ada banyak abuses terhadap data pribadi ini, dan korbannya terus bertambah, terutama yang terkait dengan pinjol. Banyak sekali kasus-kasus pinjol di mana korbannya adalah orang-orang yang sebetulnya tidak melakukan pinjol, tetapi datanya disalahgunakan oleh pihak lain sehingga dia menjadi korban. Karena itu sudah saatnya Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi ini dilaksanakan, tetapi undang-undang ini sekarang ini belum bisa dilaksanakan karena belum ada aturan-aturan teknisnya, belum ada peraturan pemerintah, dan juga belum dibentuk lembaga untuk perlindungan data pribadi. Selama belum ada lembaga seperti ini, sebagaimana amanat Undang-Undang PDP atau perlindungan data pribadi, maka upaya perlindungan data pribadi tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu kita mendorong agar pemerintah secepatnya mendirikan lembaga perlindungan data pribadi, dan kita berharap lembaga ini lembaga yang bersifat independen, bukan merupakan lembaga yang berada di bawah kementerian. Karena penyalahgunaan data pribadi ini tidak saja terjadi pada sektor korporasi swasta, tetapi juga terjadi juga kadang-kadang di dalam lembaga publik atau lembaga pemerintahan. Oleh karena itu kita mendorong jika lembaga ini sudah berdiri, maka seharusnya lembaga ini bersifat independen. Itu adalah rekomendasi yang pertama. Rekomendasi kedua terkait dengan isu yang pernah menjadi perdebatan publik di negeri ini, yaitu tentang percepatan. Kita mendorong percepatan pembahasan dan sekaligus pengesahan rencana undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana. Nahdlatul Ulama melalui Konbes pada tahun ini mendorong agar DPR dan pemerintah segera, terutama DPR, segera memasukkan RUU tentang perampasan hak aset ini ke dalam prolegnas, kemudian segera dibahas dan disahkan oleh DPR, karena ini merupakan undang-undang yang sangat penting karena merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perang terhadap korupsi, yang itu merupakan visi dari pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Yang ketiga adalah rekomendasi terkait dengan keadilan tata ruang. Akhir-akhir ini kita menyaksikan praktek-praktek yang menyalahi aspirasi tentang keadilan tata ruang. Tanah-tanah rakyat direbut dan dipakai untuk pembangunan tertentu, dan kemudian mereka tidak mendapatkan kompensasi yang adil. Banyak kasus yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini, dan kita mendorong, rekomendasi kita ada dua. Yang satu adalah memperbaiki tata kelola terkait tata ruang agar lebih berkeadilan, kebijakan-kebijakan yang mendukung keadilan ruang seperti reforma agraria,
perhutanan sosial dan hutan adat perlu diperkuat dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan dari kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua, keberpihakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum agar menggunakan kemaslahatan rakyat sebagai paradigma dalam membela kepentingan masyarakat serta tidak melakukan tindakan intimidasi dan manipulasi. Kemudian yang ketiga, memperkuat pengorganisasian masyarakat dalam bentuk kompensasi dan atau fasilitasi pendidikan, keterampilan dan pendampingan terutama bagi kelompok rentan. Dan dalam mengakses sumber-sumber agraria dan pengelolaannya termasuk memperkuat praktek kelola sumber agraria yang lestari seperti model agroforestry, agroekologi dan pengembangan ekonomi. Intinya adalah di dalam setiap kebijakan tata ruang, pemerintah harus mengedepankan kemaslahatan rakyat. Kemudian yang keempat adalah rekomendasi tentang BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal. Selama ini kita sudah mengenal beberapa skema BPJS, ada BPJS Kesehatan, ini yang paling umum dipraktekkan di masyarakat dan sudah banyak terjadi perkembangan yang sangat baik dalam sistem ini. Kemudian juga BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja BPJS Ketenagakerjaan selama ini hanya menyentuh sektor formal. Sementara pekerja-pekerja di sektor informal seperti supir Gojek, supir ojek yang non online, pekerja-pekerja informal seperti pemulung, guru, kemudian petani-petani, pedagang kecil ya, sektor-sektor ekonomi lemah. Ini pekerja-pekerja di sektor informal ini sebetulnya belum tercover oleh asuransi yang ada. PBNU atau NU di dalam Kondes ini mendorong agar pemerintah memberikan asuransi ketenagakerjaan kepada para pekerja informal, terutama bagi mereka yang masuk di dalam kategori miskin. Kita sudah melakukan kajian dan kita menemukan angka, kira-kira pekerja informal di sektor miskin ini ada sekitar 20 juta. Dan kita menghitung bahwa premi bagi mereka masing-masing pekerja ini kira-kira 8.600 dikalikan 20 juta, kira-kira ketemu angka sekitar 4 triliun setahun ya. Setahun 4 triliun, dan bagi kita atau bagi kami itu bukan jumlah yang besar. Kita mendorong agar pemerintah memberikan asuransi kepada pekerja-pekerja sektor informal ini. Terakhir adalah rekomendasi terkait dengan kekerasan di lembaga pendidikan seperti telah disebutkan oleh Mbak Alisa Wahid. PBNU dengan serius sekali sekarang membentuk task force untuk menangani kekerasan di dalam sektor pendidikan termasuk pesantren, dan NU mendorong agar pemerintah terutama merumuskan grand strategi dalam penanggulangan kekerasan di sektor pendidikan ini termasuk di lingkungan pesantren. Kami dari NU mendukung penuh upaya pemerintah untuk menangani masalah ini, dan kita sendiri sebagai Jam'iyah, sebagai ormas, kita juga sedang melakukan penanganan yang cukup serius mengenai soal ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.